Saya tambahkan dikit ya. Di semua organisasi tidak ada anak buah yang salah. Kalaupun ada anak buah yang salah, berarti pemimpinnya yang tidak bisa membuat anak buahnya bagus. Ya, saya mengutip satu ucapan ini nih. Ikan busuk dimulai dari kepalanya. Kalau ada kemarin yang di coklat, jangan juga lah bilang kepalanya. apa itu? Kita sangat cinta sama presiden kita gitu loh. Enggak, ini organisasi. Jangan gitu. Ini organisasi. Iya, Ya, organisasi ya. Kalau seperti itu. Bukan Karena kita organisasi merah putih sama ini. presiden, gitu Lah ini kan yang ngomong Pak Sigit sendiri. Ya, Pak Sigit sendiri yang ngomong. Ini kan Pak Sigit yang ngomong, ya. Jangan juga lah bilang kepala dan lain-lain. Ya, dalam arti Rumah begini. itu pasti ada brengsek Justru, juga, bentar gitu dulu. loh. Dalam arti begini. Saya mendukung bersih-bersih yang dilakukan oleh Polri maupun Kejaksaan, ya. Kalau kemarin itu Pak Febri salah, berarti kan pimpinannya juga harus menerima konsekuensi, ya. Sama. Nih, saya justru meminta kepada Pak Prabowo untuk tidak ragu-ragu mencopot semua pembantu-pembantunya yang tidak loyal, yang berkhianat kepada rakyat Indonesia. Ya, saya akan sampaikan surat tertulis resmi dari Ketua Umum Gerak Cinta Prabowo untuk minta kepada beliau segera mencopot pembantu-pembantunya sebelum masyarakat tambah marah kepada beliau. Ya, itu. Baik. Jadi saya cuma ingat ucapan itu bahwa ikan busuk dimulai dari atasnya. Sekian, terima kasih. Silakan Pak Susno. Ikan busuk dari kepalanya. Oke. Cocok. Nah, tapi saya sudah mendengar langsung dari Pak Presiden ya di Istana Kertanegara waktu kami dipanggil pertemuan sampai 5,5 jam. Betapa komitmen beliau untuk menegakkan hukum dan untuk memberantas korupsi yang dipusatkan kepada kekayaan negara, tambang, perkebunan dan lain-lain. Jadi saya kalau katakan ikan busuk dari kepalanya tadi saya pancung lehernya sedikit gitu. Kepala dan matanya enggak. Kalau kepala dan matanya kena itu presiden itu nantinya. Karena kepala daripada apa namanya jaksa itu Bisa dan dibilang kepala makar itu dari jadinya. Kapolri itu presiden. Presiden tingkatnya luar biasa. Ya, untuk itu tinggal bagaimana tadi kata beliau tadi pembantu-pembantu beliau. Tidak mungkin presiden akan mengawasi pelaksanaan apa namanya jalannya pemeriksaan, penyidikan sampai dengan proses persidangan dari FA ini. Ya nggak mungkin. Karena tugas presiden itu so abrek gitu. Jadi kita berharap sesuai himbauan beliau tadi pembantu-pembantu presiden di bidang penegakan hukum betul-betul mengawasi ini. Satu. Yang kedua, peran daripada KPK untuk supervisi dan pengawasan daripada penyidikan sampai dengan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dan penuntut kejaksaan sampai dengan kita mohonkan juga sebagus-bagusnya pada level penyidikan dan penuntutan, manakala di sidang pengadilan kita bukan mengatakan bahwa hakim kita jelek, tidak. Tapi kita berharap pengadilan kita jangan main-main dengan perkara ini. Karena kepercayaan Pak Prabowo dalam ingin menegakkan hukum itu luar biasa dan rakyat Indonesia harapannya luar biasa. Jangan mengecewakan rakyat. Termasuk kalau ada sidang pra-peradilan, tapi bukan pra-peradilan yang diajukan oleh beliau yang justru untuk memperkuat proses ini. Pra-peradilan artinya ketidaksahan tersangka, tidak sah upaya paksa lain. Kita harap hakim pra-peradilan jangan main-main dengan perkara ini nanti. Itu saya kira. Satu lagi Pak Ariman, tidak ada yang mengintervensi di dalam penegakan hukum. Baik itu organisasi kemasyarakatan maupun dalam institusi resmi. Oke. Baik dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan dengan gertak-gertaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Susno. Pak Ponto silakan. Ya, terima kasih. Korupsi
harus diberantas tanpa pandang bulu. Tetapi hukum tidak boleh dikorbankan demi memberantas korupsi. Terima kasih. Luar biasa. Silakan. Masih Bang Aiman. Ada pekerjaan rumah yang besar, yaitu KPK yang sekarang jadi penonton. Dan hanya kepala daerah yang... Anda menilai bahwa harusnya mengambil alih ini? Ya, bukan mengambil alih, ini sudah selesai urusannya begini. Tapi KPK harus kita dorong berani membongkar korupsi besar lagi. Bukan dalam kasus ini kan, ya sebenarnya kalau mau ngambil alih silahkan aja, boleh aja. Karena Anda undang-undangnya harus seperti begitu gitu kan. Nanti kan mensupervisi. Misalnya di Kejaksaan Agung ternyata melempem, tidak sesuai harapan, ya KPK harus berani mengambil alih. harus itu ya? Ya harus, wajib. Undang-undangnya begitu kok. Gitu loh, tidak boleh tidak bahwa KPK harus mengambil alih. Maka selain kita tugaskan KPK untuk memantau ini supaya mengambil alih kalau memang ada hambatan. Itu kita bangunkanlah KPK. Meskipun ini agak lumayan hari ini menggeledah rumahnya Bobi Rizaldi yang BPK gitu. Tadinya nggak kemana-mana juga dalam kasus Muara ini, Pak Susno Abdul Haji tahu itu. Jadi ini kita harus punya PR, KPK harus kita bangunkan kembali. Jangan jadi penonton, itu aja. Dan meraih kembali kepercayaannya seperti yang dulu. Iya betul. Oke. Tadi yang berkaitan dengan ini apa? Proses itu bahwa penetapan tersangka yang di polisi bisa aja digugat, toh tidak ada konsekuensinya Pak Susno, ya hanya dinyatakan tidak sah, toh tidak ditahan, tidak masalah, aman kalau itu gitu loh. Kalau sampai, tapi kalau penggeledahan yakin tidak bisa di pra-peradilan kan, udah izin ketua pengadilan Pak Susno, saya tahu persis itu, diurus Senin, diskusi sore, sampai akhirnya Mahkamah Agung juga ikut turun tangan hari Selasa, maka Selasa sore keluar izin penggeledahan, semuanya ada izin penggeledahan, sah, tidak bisa diuji lagi. Jadi aman kalau itu saya beritahukan. Dan kemudian saya yakinlah gitu. Kalau toh nanti KPK tidak mau mengambil alih dan melempem, yakinlah saya akan gugat pra peradilan di pengadilan. Saya bongkar semuanya, termasuk yang dari Mitra itu masih. Masa Boyamin tidak punya data yang lebih banyak itu pertanyaan. Luar biasa. Gitu. Karena pra peradilan itu enak, tidak membayar. Tidak hanya sekali, boleh berkali-kali. Yang ketiga tidak bisa Sekali lagi, Anda balik. mau mengajukan pra peradilan soal ya menuntut Kejaksaan Agung karena melempem. Kan ada belum pasal tahuan. ya, Masih belum proses, baru awal. kan sebulan atau nanti kelihatan tidak ada progres ya gugat. Kalau saya kan tidak ada batas waktu, seminggu aja boleh kok. Pasal 158 huruf E KUHP Anda yang mau baru. melihat dulu ini. Iya, kalau 2 minggu tidak ada penetapan tersangka, saya gugat ke Kejaksaan Agung. Oke. Gitu loh. Jadi, dan hari ini kan sebenarnya Kejaksaan Agung sudah declare supaya tidak ada konflik kepentingan, maka penyidiknya diambilkan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan, bukan dari Jamwas. Khusus. Ya, oke. Nah, bagus juga itu, kita tunggu gitu. Oke. Dan kemarin Bang Aiman, kita sebenarnya harus menyampaikan pada Iwan Fals itu bahwa lagu Utopia itu sudah harusnya kita malu. Karena kemarin saya mohon maaf ke Amerika Selatan gitu, transit di Addis Ababa, Sementara dulu terkenal dengan kelaparannya dulu. Iya. Karena 10 tahun terakhir ini 80-an, 90-an. pemimpinnya itu amanah, Oke. hasil demokrasi, mensejahterakan rakyatnya, anti korupsi. Sekarang kita malu kalau melihat mereka sudah sejahtera, makmur, sudah kelihatan kemajuannya Bang Aiman. Yang dulunya kelaparan sekarang makmur. Makmur. Boleh saya katakan makmur luar biasa? Ya, menuju makmurnya sudah kelihatan. Oke. Dan contohnya apa misalnya? Pesawatnya sampai ke ya, dari data aja. Pendapatan rata-rata sudah di atas kita, nilai uangnya sudah di atas kita. Pendapatan per kapitanya, pendapatan setiap penduduknya di atas kita. Sudah di atas kita. Luar biasa. Dan kemudian kita melihat Garuda Indonesia kalah jauh dengan Ethiopian Airlines Bang. sampai ke Amerika sekarang. Dan juga di Amerika Selatan itu di Chile saya yang kunjungi, Peru dan Kolombia. Dulu yang Kolombia negara yang begitu Tapi saya senang, antah-berantahnya. ini karena demokrasi ya. Demokrasi dan pemimpinnya amanah. Amanah, demokrasi anti dan korupsi. amanah. Karena selalu bicarakan China, Singapura, yang bukan demokrasi, harus saya katakan seperti itu. Ya. Inilah contoh demokrasi yang tadinya kelaparan, sekarang luar biasa. Betul. Oke. Jadi inilah yang kita harus malu dan Iwan Fals harus datang ke Utopia supaya merubah lagunya gitu. Iya. Makasih. Iwan Fals mesti minta maaf sama Ethiopia. Tapi itu dulu. Nah, ya kan dulu memang kelaparan. Iya. Sekarang harus mengubah lagunya. Ethiopia yang makmur. Makmur. Oke. Dan juga itu tadi Chile, Kolombia dan Peru karena juga hasil demokrasi yang bagus,
Peru kemarin pemilihan anaknya Fujimori malah terpilih lagi Ya. gitu, dan kemudian proses-proses demokratis dan pemimpinan Terjaga. sudah mulai GDP-nya lebih tinggi dari kita juga, nilai uangnya juga lebih tinggi lagi. Jadi kuncinya demokrasi dan pemimpinnya amanah. Itu. Demokrasi Demokrasi ya Mas. dan amanah. Demokrasi dan amanah. Demokrasi Indonesia bagus, tapi pemimpinnya yang kemarin-kemarin mungkin kurang amanah, Mas. Oke.